Ibu, kalau untuk rumus empiris, itu kalau misalkan kita udah ngubah dari massa ke mol, ternyata molnya dapatnya di bawah 1 seperti 0,25, 0,5. Untuk membulatkannya, apakah seperti pembulatan biasa apa harus dikali, Ibu? Terima kasih. Setelah dibagi mol yang terkecil maksudnya? Iya, Ibu. Hasilnya kalau 0,25 berarti itu kan angka tidak bisa ya kita langsung bulatkan ke bawah jadi 0. Kalau 0 kan berarti kan unsurnya nggak ada. Kalau 0,25 kita harus kalikan dengan 4. Tapi kalau misalnya 0,5 kita bisa kalikan 2. 0,75 kita bisa kalikan 4/3. Ya, biasanya hanya ya angka-angka itu yang harus kita kalikan faktor berapa supaya menjadi bilangan bulat sederhana. Kalau yang lainnya biasanya relatif kita bisa misalnya 0,97 misalnya. Itu bisa kita bulatkan ke atas jadi 1. Kalau 1,08 misalnya kita bisa bulatkan ke bawah jadi 1. Tapi untuk khusus angka-angka tadi 0,25, 0,5, 0,75 itu harus kita kalikan dengan faktor tertentu ya supaya bisa menjadi bilangan bulat yang sederhana. Gimana Sylvia? Sudah lebih jelas belum? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan dari soal ini atau dari kalian hal lainnya, saya coba bahas soal yang lain. Ini contoh, ada yang pernah melihat soal ini nggak? Ada sebetulnya di EduNext Parallel. Tapi saya sedikit mau menjelaskan. Meskipun di situ sebetulnya sudah ada kunci jawabannya. Ini ada di soal UTS ya. Oksida besi adalah senyawa kimia yang terdiri dari besi dan oksigen. Ya, jadi unsurnya hanya ada 2, besi dan oksigen. Oksida besi tersebar luas di alam dan memainkan peran penting dalam banyak proses geologi dan biologi. Selebihnya ini hanya informasi ya. Intinya oksida besi itu ditemukan bisa dalam bentuk FeO, Fe3O4, Fe2O3. Soalnya ini mulai di bagian A. Suatu oksida besi X. Jadi kita belum tahu apakah dia dalam bentuk FeO, Fe3O4 atau Fe2O3. Diketahui mengandung besinya 1,117 gram, kemudian oksigennya 0,480 gram. Kemudian pertanyaannya sekarang, jika oksigen yang terkandung adalah 1,125 gram, tentukan massa Fe yang terdapat dalam oksida besi X tersebut. Kebayang nggak soalnya? Berarti cuma sekedar kayak perbandingan biasa aja gitu, Bu? Betul. Tapi sebetulnya kalau menyelesaikannya bisa lewat berbagai cara ya. Kalau yang misalnya kita pahami, contoh, saya tambah pertanyaan lain ya. Tentukan ini rumus dari oksida besinya. Caranya bagaimana kemarin? Ini kan informasinya sudah ada massa ya. Kalau saya ulas sedikit, untuk menentukan rumus empiris, rumus molekul, syarat pertama informasi yang harus kita peroleh itu adalah harus bisa mendapatkan berapa massa masing-masing unsur. Dan ini sudah ada. Setelah itu diapakan? Cari mol. Diubah ke mol. Besi itu 55,85. Kita bagi langsung saja ya. Kita bagi dengan 55,85 gram per mol. Kemudian oksigen 16 gram per mol. Hasilnya 1,117 bagi 55,85. Kalian sambil mengerjakan ya, supaya nanti kita bisa cross check jawabannya. Berapa? 0,02 ya. Oksigennya 0,03 berarti ya. 30 ya, 0. Ya. 0,03 ya? Iya. Oke. Ya, betul. Jadi perbandingannya berapa? Setelah dapat mol, apa yang kita lakukan? Kita bagi dengan mol yang paling kecil. Di sini yang lebih kecil adalah 0,02. Berarti ini kita hasilnya 1, yang ini 1,5 ya.
Nah, ini kan bukan berupa bilangan bulat sederhana. Kalau hasilnya seperti ini, kita kalikan berapa? 2. Kali 2. Ini Nah. jadi 2, ini 3. Jadi rumusnya berarti kalau kita punya perbandingan masanya 1,117 gram besi dan 0,480 gram oksigen, berarti rumus oksida besi itu adalah Fe2O3, itu hematit. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika oksigen yang kalau kita punya hematit ini, sekarang oksigennya itu ternyata ada 1,125 gram. Pertanyaannya besinya berapa? Ini kan kemarin sudah kita pelajari dari ekivalensi mol, ya. Kalau dalam 1 mol senyawa Fe2O3, ini ekivalen dengan berapa mol besi? 2 mol besi 2 mol dengan besi 3 mol oksigen. dan 3 mol oksigen. Sekarang kalau besi oksigennya yang diketahui, oksigennya kita punya 1,125 gram, ya. Jadi ini bisa pakai cara yang panjang, tapi nanti kita lihat cara yang paling sederhananya. Karena di sini space yang disediakan pun juga tidak terlalu besar. Tapi kita bisa lihat cara berpikirnya seperti apa. Kalau misalnya dengan cara seperti biasa yang kemarin kita bahas ekivalensi mol, langkah selanjutnya apa? Mol. Mol. 1,125 gram ini sama dengan berapa mol? 1,125 bagi 16, 0,07 sekian mol. Berarti yang ditanyakan kan massa besi. Berapa mol besinya? Berapa kalinya mol oksigen? 2/3 kali 0,07 mol. 0,07. Ya. Ini hasil tadi kita kalikan 2, kalikan bagi 3. 0,047 mol. Yang ditanyakan adalah masanya. Berarti massa besinya tinggal kita kalikan 55,85. Nah, jawabannya 2,618 gram. Ini cara pertama dan cukup panjang ya. Tapi ini konsep yang kita pelajari. Paham nggak sampai di sini? Kemarin kita belajar di sini bagaimana cara menentukan rumus empiris, ya. Kemudian kita belajar ada konsep ekivalensi mol. Jadi kalau misalnya kita tahu berapa mol satu unsur, kita bisa mencari berapa mol unsur yang lain di dalam senyawa tersebut. Ini cara pertama. Cara yang kedua, sebetulnya sederhananya kita bisa pakai hukum perbandingan tetap. Contoh, ya saya pakai space di sini dulu aja. Kalau misalnya saya punya 1 gelas air dengan 1 ember air, ya kan senyawanya sama-sama air ya. Pasti perbandingan H dan O-nya juga akan sama, baik itu di dalam 1 gelas air maupun di dalam 1 ember air. Atau kalau misalnya coba kita buktikan, kalau kita punya 1 mol H2O dengan 2 mol H2O, ya. Ini berapa masanya? Saya pilih angka yang gampang tanpa pakai kalkulator. Massa 1 mol H2O berapa? 18 gram. Kalau 2 mol H2O berarti 2 kali 18, 36 gram. Kalau kita lihat massa masing-masing unsurnya, massa H dalam 1 mol air, kemarin ingat, kita bisa pakai perbandingan massa molar juga. Ya, ada 2 atom H, 2 kali 1 dibagi 18 kali massa 1 mol airnya 18 gram. Ya. Jadi sama dengan 2 gram. 2 Massa oksigennya 16 per 18 kali 18. Ini 16 gram. Kalau kita jumlah, ini ada hukum kekalahan massa ya. Massa senyawanya 18 gram, massa penyusunnya ini hidrogennya 2 gram, oksigennya 16, totalnya 18. Begitu juga dengan ini, kita bisa hitung massa H untuk 2 mol air berarti berapa? 4 gram ya. Untuk massa oksigen di dalam 2 mol air berarti ada berapa? 32 gram. Nah, coba ini juga totalnya sama, 36 gram sesuai dengan massa
senyawanya. Nah, kita bisa lihat perbandingan masanya dalam 1 mol air, H banding O, massa H banding O berapa? 2/16 atau sama dengan 1/8. Ini juga sama, 4/32 sama dengan 1/8. Ini yang kita sebut sebagai hukum perbandingan tetap, ya. Tetap. Jadi soal yang A bisa kita kerjakan, saya hapus, ya. Soal yang A, secara sederhananya kita bisa bandingkan, misalnya ini di senyawa 1, ini di senyawa 2. Massa Fe-nya berapa dibandingkan dengan massa oksigen dalam senyawa 1, ini 1,117 gram per 0,480 gram. Di dalam senyawa 2, perbandingannya akan sama, tapi ini yang belum kita ketahui, yang ditanyakan. Massa Fe-nya berapa? Seandainya massa oksigennya 1,125 gram. Jawabannya harusnya sama. Massa besinya 1,117 kali 1,125 dibagi 0,48. Jawabannya sama, 2,618 gram. Lanjut ya. Kalau Ibu, tidak maaf aku mau nanya. Kemarin kan Ibu ada singgung tentang reaksi samping ya. Reaksi samping itu gimana ya, Bu? Reaksi samping itu reaksi lain yang bukan menjadi fokus utama kita. Jadi bisa saja misalnya ada 2 reaktan. Kita menginginkannya, contoh lah ya. Yang kedua nih, kita coba tuliskan persamaan reaksi dulu. Logam besi dapat diperoleh dari reaksi antara, reaksinya apa? Berarti Fe2O3 dan karbon. Produknya apa? Ini kan logam. Dia dapat 1 CO2. Ada logam ya, ditambah hasil sampingnya CO2. Ya, jadi kita harus bisa mengubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk persamaan reaksinya. Kita setarakan dulu. Besinya di kiri ada 2, di kanan kita kalikan 2. Oksigennya, sebentar. Kalau ini kita kalikan 2 supaya nanti tidak berupa pecahan. Fe-nya 4. Oksigennya di kiri 6, di kanan 3. Seperti ini ya? Sudah setara belum? Udah. Nah, tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan reaksi samping? Fokus utama kita itu kan reaksinya inginnya seperti ini. Tapi ternyata misalnya Fe2O3 ditambah 3 karbon itu ternyata misalnya ya, saya nggak tahu. Ternyata ada reaksi samping hasilnya itu misalnya menjadi besi oksida, besi 2 oksida. Artinya kan kalau misalnya kita hitung secara teoritis, logam besi itu harusnya 4/2 atau 2 kalinya jumlah hematit yang kita reaksikan. Tapi pada kenyataannya karena ada sebagian yang menghasilkan FeO, hasilnya tidak akan 100% sesuai dengan teorinya. Jadi ada reaksi lain sesuai selain dari fokus yang kita amati. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Kebayang. Ya. Oke. Yang C sekarang. Ini mulai stoikiometrinya. Berdasarkan reaksi pada B, berapa gram massa besi maksimum yang dapat dihasilkan? Nah, berarti ini teoritisnya ya. Maksimumnya teoritis kalau 100%. Nah, ini jumlah kedua reaksi diketahui dalam bentuk massanya. Gimana caranya? Kalau misalnya kita diberikan 2 reaksi dengan jumlah yang diketahui. Artinya apa dulu? Langkah apa dulu yang harus kita cari? Kan ada redaksi soal misalnya seperti ini kalau saya ubah. Yang dapat dihasilkan jika 120 gram hematit Fe2O3 direaksikan dengan karbon berlebih. Kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Mencari reaksi pembatas sih. Pembatas ya. Tapi kalau redaksinya dengan jumlah karbon berlebih, itu sudah jelas karbonnya berlebih. Yang jadi pembatas adalah Fe2O3 ya. Kalau seperti itu tidak perlu kita cari reaksi pembatasnya siapa, karena dari soal sendiri itu sudah memberitahu yang menjadi pembatas adalah Fe2O3. Tapi kalau seperti ini dua-duanya diketahui jumlahnya, kita belum tahu siapa yang
berlebihnya yang menjadi reaksi pembatasnya. Otomatis kita harus cari dulu ya sebelum memutuskan berapa jumlah produknya, karena harus didasarkan pada reaksi pembatas. Ya, berarti kita cari mol Fe2O3. Gimana caranya? Mengubah massa ke mol, massa dibagi massa molar Fe2O3 besi 55,85 kali 2 tambah 48 159, kita bulatkan aja ya, 159,7. Ini 0,751 mol. Karbonnya 12 gram dibagi 12 sama dengan 1 mol. Oke. Siapa reaksi pembatasnya? Fe2O3 atau karbon? 0,751 Fe2. Karbon, Bu. Ada yang Fe2O3, ada karbon. Ya, jadi reaksi pembatas ingat, jangan hanya dilihat dari jumlah ini yang paling kecil, tapi perhatikan koefisien. Karena untuk reaksi ini kita perlu 2 mol Fe2O3 yang direaksikan dengan tiap 3 mol karbon. Kalau misalnya ini koefisiennya 1:1, maka yang paling kecil adalah 0,751 mol. Tapi karena perbandingannya perlunya 2:3, belum tentu yang 0,751 yang habis duluan. Ingat, reaksi pembatas itu yang jumlahnya atau yang akan habis lebih dahulu, tapi kita harus perhatikan faktor koefisien ya dalam persamaan reaksi. Jadi kita bandingkan 0,751 mol itu untuk Fe2O3, berarti dia perlunya dalam setiap reaksi itu adalah 2 koefisiennya. Kita bandingkan dengan 1 mol untuk setiap 3 mol karbon yang direaksikan. Mana yang lebih besar? Fe2O3 atau karbon? Gini ya tandanya ya? Itu bukan? 0,751 bagi 2, ini 0,3755. Ini lebih besar dibandingkan 0,33 ya? Betul ya? Jadi reaksi pembatasnya siapa? Yang lebih kecil, karbon ya. Jadi reaksi pembatasnya itu karbon. Nah, reaksi pembatasnya molnya bukan yang ini ya, bukan hasil kita bagi dengan angka 3, tapi tetap kita pakainya yang ini. Ini yang menjadi pembatasnya. Sekarang yang ditanyakan produknya, besinya. Mol besi berapa kali mol karbon? Ingat, koefisien yang ditanyakan dulu. Koefisien besi 4, ini karbon 3. 4/3 kali mol karbonnya yang 1 mol. Ya, jadi 4/3 mol. Kemudian, tapi yang ditanyakan adalah massanya. Massa besi berarti 4/3 mol kali 55,85 gram per mol. Jawabannya 74,5 gram. Koreksi ya kalau saya ada yang keliru ngitungnya. Bu, maaf mau bertanya, Bu. Silakan. Kalau Fe2O3-nya 0,751, nanti berarti kan dikurang sama 1 ya, Bu? Karena reaksi pembatasnya 1. Saya lengkapi yang ini, kita cek ya. Mula-mula reaksi sisa. Fe2O3-nya 0,751 mol. Ini awalnya 1 mol. Ini akan habis ya, karena dia pembatas. Berapa mol Fe2O3 yang bereaksi? Dia akan berkurang sebanyak 2/3 kali 1. Kebayang? Jadi ini yang akan berkurangnya hanya berkurang 0,67. Jadi sisanya ini masih ada 0,084 mol. Tapi kalau ini akan habis bereaksi. Jelas nggak, Andre? Baik, Bu. Terima kasih. Perhatikan faktor koefisien. Jadi kalau saya lengkapinya di sini, ini akan bertambah akan terbentuk berapa teoritisnya, maksimumnya? 4, pembatasnya karbon, 4/3 kali 1 mol. Karbon dioksidanya berapa? 3 akan bertambah atau terbentuk 3/3 kali mol karbon. Ya, sebetulnya kalau soal-soal seperti ini ya, melatih untuk berpikir logis ya. Soal berikutnya itu bisa menjadi clue hasil hitungan kita di sini logis tidak. Ternyata misalnya di sini, jika reaksi di atas hanya menghasilkan 60,8,
Kalau misalnya jawaban kita karena kekeliruan, misalnya atau salah konsep, atau salah hitungan di kalkulator, ternyata lebih kecil dari 60,8, berarti kita harus cek kembali. Karena yang dihasilkan umumnya selalu lebih kecil ya dibandingkan dengan teoritisnya. Jadi ini logis ya, kalau teoritisnya 74,5, yang diperolehnya 60,8 ini logis. Maka persen perolehannya yang kita hasilkan ternyata 60,8 gram. Kemudian teoritisnya 74,5 gram kali 100%. Jadi jawabannya sekitar 81,61%. Ya. Kalau jawabannya ternyata lebih dari 100, ya cek lagi. Mungkin ada yang keliru dari caranya. Lanjut. Jika 10 gram campuran FeO dan Fe2O3 dapat menghasilkan 7,43 gram logam besi. Berapa gram Fe2O3 yang terdapat di dalam campuran tersebut? Nah, kalau ada campuran seperti ini, biasanya kita lakukan pemisalan. Ya. Misal, massa FeO kita misalkan X. Kalau massa FeO X, berarti massa Fe2O3 sama dengan 10 min X ya. Ini X gram. Ini informasi dari soal. Kita coba terjemahkan dulu. Setiap senyawa besi oksida ini mengandung besi kan ya. Nah, totalnya itu 7,43 kalau kita jumlahkan. Pertanyaannya, berapa gram Fe2O3 yang terdapat di dalam campuran tersebut? Artinya ya kita harus cari X-nya berapa. Gimana caranya? Kira-kira kita pakai apa? Bisa pakai perbandingan massa molar ya. Kalau pakai perbandingan massa molar, berapa jumlah massa Fe dalam FeO? Berarti Fe-nya ada berapa? 1 ya. Berarti massa molar Fe 55,85. Massa molar FeO 55,85 tambah 16. Ini 71,85 kali X ya. Kali massa FeO-nya. Dari sini juga sama, kita bisa menghitung. Massa Fe-nya sama dengan ada 2 Fe dalam Fe2O3 kali 55,85. Lalu tadi massa molar Fe2O3 159,7. Nah, masanya sekarang 10 min X. Nah, ini kalau dijumlah massa besinya sama dengan 7,43. Bisa dicari kalau kita punya persamaan seperti ini? X-nya? Bisa ya dicari ya? Kebayang nggak konsepnya? Kita pakai perbandingan massa molar untuk tahu berapa jumlah besi dalam masing-masing senyawanya. Nah, jumlah besi dalam masing-masing senyawa itu, kalau kita jumlahkan, hasilnya 7,43 gram. Kalau masalah pemisalan itu boleh dibalik. Misalnya ini yang X, ini 10 min X. Berarti kalau kita dapat X, itu langsung massa Fe2O3-nya. Sebentar Ibu. Ya, silakan. Itu kan penjumlahannya. Kenapa massa Fe-nya nggak dijumlahkan 2 juga, Ibu? 2 yang mana? Ini kan massa Fe yang pertama kan 55,85 per 71,85 X. Betul. Massa Fe kedua tuh kan 2 kali 55,85 159,7 kali 10 kurang X. Iya, betul. Kan itu dijumlahkan. Nah, yang dijumlah masanya tadi posisi garis penjumlahannya itu kenapa yang bukan massa Fe? Oh. Ini itu sama dengan massa Fe. Oh gitu. Ini. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Ada contoh soal lain lagi ya. Soal-soal yang sudah saya berikan silahkan dikerjakan ya. Itu ada yang mulai dari sederhana sampai dengan yang agak kompleks. Nanti yang belum bisa dijawab silahkan tanyakan ya. Sini saya coba update soal yang lain. Ada senyawa NaXSYOZ. Nah, yang dicari XYZ-nya sekarang. Nah, ini mengandung informasinya dalam bentuk persen massa. Na-nya diketahui, S-nya diketahui, berarti oksigennya berapa nih? Coba dihitung.
Pokoknya totalnya semua pasti 100%. 29,1 tambah 40,5 berarti 69,6, 100 dikurangi 69,6 berarti oksigennya 30,4% ya. Kalau kita punya kasus seperti ini kemarin yang paling mudah adalah misalkan massa senyawanya adalah 100 gram sehingga persen massa ini adalah sama dengan jumlah massa masing-masing unsurnya ya. Ini masih menentukan rumus empiris NaSO. Silakan sambil dikerjakan. Atau ada yang sudah duluan mungkin cepat menghitungnya boleh disampaikan. 391 40,5 ini berarti sama dengan gramnya. Oksigennya 30,4 gram. Saya langsung bagi ya. Ini bagi dengan massa molarnya 23 gram per mol. Saya nggak tulis lagi satuan ya ke belakangnya. S32, oksigen 16. Ini 1,265 mol, 40,5 bagi 32 sama 1,265, 30,4 bagi 16, 1,9. Berarti harus dibagi berapa mol? Mana yang paling kecil? Bagi 1,265 ya. 1,9 bagi 1,265 hasilnya 1,5. Jadi perbandingan paling sederhananya ini kan X, Y, Z ya subscriptnya. 1 banding 1 banding 1,5. Kita harus masih kalikan lagi ya. Jadi kalikan 2 berarti X ini nilainya 2, Y-nya 2, ini 3 ya. Jadi rumusnya Na 2S2O3 ya. Ibu Ya, mau silakan. tanya. Ya. Tadi saya agak tadi kurang paham kenapa yang bagian yang O-nya tuh harus dibagi dulu sama 1,265. Oke, langkahnya tadi. Langkah pertama, kalau kita ingin menentukan rumus empiris, harus tahu massa unsur. Semua unsur, massa semua unsur. Kemudian yang kedua, kita cari mol dengan cara bagi dengan massa molar masing-masing ya. Ini kan kita bagi massa molar Na, bagi massa molar S, bagi massa molar oksigen. Setelah dapat mol, bagi semuanya dengan mol paling kecil. Tadi mol paling kecil, di sini kan hanya ada 2 angka nih, 1,265 ini sama dengan 1,9. Yang paling kecil kan kita ingin dapat perbandingan. Kita bagi semuanya dengan satu angka yang sama. Angka yang samanya yang bagaimana? Yang paling kecil. Ini 1,265 dibagi 1,265, 1. Ini juga hasilnya 1. Nah ini 1,9 dibagi 1,265, hasilnya tadi 1,5. Jadi perbandingan awalnya 1, 1, 1,5. Tapi itu belum perbandingan bilangan bulat. Makanya kita kalikan 2. Hasilnya 2 banding 2 banding 3. Ini langkahnya untuk menentukan rumus empiris. Gimana? Sudah? Oke, Bu, ini karena paham. kecil ya. Jadi kadang Paham, Bu. saya menjawabnya agak dipersingkat. Oke. Paham. Terima Yang kasih, B, Bu. ya sama-sama. Yang B ini ada kaitannya dengan bab 1 ya. Atom S diketahui memiliki 3 isotop utama. Ada 32, 33, 34. Massa atom masing-masing diketahui ini. Massa molarnya ada. Nah, diketahui kelimpahan isotop 32. Jadi kan biasanya kalau soal-soal kemarin yang ada di slide itu hanya ada 2 isotop. Berarti kita misalkan kan isotop pertama X, isotop kedua 100 min X persen. Tapi kalau 3 ini bisa kita selesaikan asal salah satu isotop itu harus sudah diketahui. Karena kalau tidak berarti ada 2 variabel yang belum diketahui. Bisa ya meskipun ini 3. Caranya gimana? Konsepnya massa atau massa molar rata-rata di sini 32,06. Saya nggak tulis satuan ya supaya lebih singkat. Itu sama dengan kelimpahan dari masing-masing isotop dikali dengan massa isotopnya. Sekarang kelimpahannya untuk yang 32. 32 massanya 31,97. Kelimpahannya berapa? 95 kan ya?
Saya pakai angka desimal, berarti 0,95. Yang pertama, karena sudah ada kelimpahannya. Yang kedua, nah sisanya berapa? 5% kan ya? Berarti jumlah ini 5%. Kalau kita misalkan ini X, maka yang ini adalah 5 min X. Jadi nanti kalau kita dapat X, X-nya itu adalah untuk kelimpahan isotop 33. 33 ini 32,97 kali X ditambah 33,97 kali 5 min X. Bayang ya, nanti kita akan peroleh X-nya. Yang ditanyakan yang isotop 34. 34 di sini kita misalkan 5 min X. Berarti kalau sudah dapat X, tinggal kita kurangkan 5 dikurangi X-nya. Nanti ubah ke dalam bentuk persen. Kebayang nggak yang ini? Ini tidak saya kerjakan ya. Tapi caranya kurang lebih seperti itu. Ini terkait bab 1. Kalau yang C, nih. Sebanyak 0,355 gram gas klor mengandung berapa atom Cl? Berarti ini mengubah satuan massa menjadi jumlah. Bisa cara langsung, kemarin kan konsep mol itu, di sini ada jembatan mol ya. Kalau kita ingin mengubah ke massa, di sini kita punya faktor massa molar. Kalau kita ingin mengubah ke jumlah, apakah atom, molekul, ion, kita pakai bilangan Avogadro. Nah, di soal ini kita punya massa. Nah, cuman ini harus paham, gas klor ini wujudnya apa? Ini sudah di soal selanjutnya. Ini dalam bentuk Cl2. Berarti massa molarnya kita pakai massa molar Cl2 ya, 2 kali 35,45 ya. Berarti kita ubah 0,355 gram bagi ya, kalau dari massa ke mol kita bagi dengan massa molar 2 kali 35,45. Kita punya molnya 5,01 kali 10 pangkat min 3. Jadi untuk mengubah dari massa ke jumlah, mau nggak mau harus lewat mol dulu. Baru kemudian kita bisa cari berapa jumlah. Ini masih dalam bentuk gas molekul diatomik ya. Kita cari molekulnya dulu. Kalikan bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23. Jumlah molekulnya 3,0102 kali 10 pangkat 23. Tapi ini jumlah molekul. Kalau yang ditanyakan, teliti. Ini jumlah atom Cl. Berarti berapa kalinya? Kalau diketahui jumlah molekulnya sekian. Berarti jumlah atom Cl-nya berapa? Sama atau berapa kalinya? 2 kalinya. 2 kalinya. Ya berarti 6,04 kali 10 pangkat 23. Ya. Ini konsep mol, mengubah jumlah dalam skala molekul ke dalam skala laboratorium atau sebaliknya. Aku saya kurang paham. Yang Kan mana? Cl2 itu 2. Kalau atom Cl cuma 1. Kenapa dikali 2 ya, Bu? Kenapa dikali 2? Dalam setiap, kalau ini langsung kan karena dalam setiap satu molekul Cl2 itu dibentuk dari berapa atom Cl? 2 kan ya? Kalau kemarin kan kita memberikan ilustrasinya air. Dalam satu molekul H2O itu terdapat 2 atom H, 1 atom oksigen. Kemudian kalau misalnya kita punya 1 mol H2O, berarti jumlah atom H-nya ada berapa mol? 2 mol kan ya? 2 mol H, 1 mol oksigen. Kalau ini berarti jumlahnya berapa? Ini sebanyak bilangan Avogadro. Kalau hidrogennya ada berapa? Kalau atomnya 2 kalinya. Karena dalam setiap satu molekul itu ada 2 atom. Ini akan sebanyak 2 bilangan Avogadro. Ini akan sebanyak bilangan Avogadro. Nah ini juga sama. Ini molekul. Molekul ini dibentuk dari 2 atom Cl. Di sini soalnya gas klor. Nah, makanya kita harus tahu halogen itu kan dia dalam bentuk molekul diatomik Cl2. Kata kunci ini juga dibantu di soal D. Ini pertanyaannya mengandung berapa atom klor. Ini molekul, ini atom. Berarti harus kita kalikan 2.
Kebayang nggak, Andre? Oke, Bu. Saya salah berpikir malah dibagi 2, soalnya Cl2 ke Oh, Cl. oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Reaksi antara gas klor dengan gas propena menghasilkan gas dikloropropana. Reaksi sempurna antara sekian Cl2 dan sebanyak. Ini juga kalau ini ya sama ya. Siapa pembatasnya di sini? Ini harus kita tulis persamaan reaksinya. Cl2 tambah C3H6 menghasilkan C3H6Cl2. C3H6. Ini 1:1 ya, sudah setara. Kalau Cl2-nya 0,355 gram, ininya 0,5 gram. Yuk, coba kita hitung. Ini massa molarnya 35,45 kali 2. 70,9. 12 kali 3 tambah 6. Ini 42. Ini sama dengan 0,355 bagi 70,9. Ini 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini 0,012. Mana yang lebih kecil? Propena atau klor? Ini perbandingannya 1:1. Klor. Gas klor. Ya, jadi ini yang jadi pembatasnya. Ini kalau kita tulis ini mula-mula reaksi sisa, ini yang akan habis. Ini akan berkurang sebanyak 0,005. Maka pertanyaannya, ini yang akan terbentuk ini ya. 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Tinggal kita ubah ke dalam massa. Massa molarnya berapa? 12 kali 3 tambah 6 tambah 70,9. 5 kali 10 pangkat min 3 mol kali 112,9 mol. Ya, dapat sekian. Gas klor dapat membentuk senyawa dengan gas oksigen dan salah satunya adalah Cl2O7. Nama yang tepat untuk senyawa tersebut apa ini? Senyawa molekul, senyawa ion? Molekul. Molekul. Kalau molekul berarti pakai awalan ya. 2 itu di Dikloro. kloro, 7 Klor. apa? Hepta Oksida. Kemudian klor berada dalam satu golongan bersama fluor, brom, iod, dan astat. Dalam kondisi normal yang mempunyai wujud cair, ini pengetahuan ya, pernah kita bahas juga. Makanya golongan halogen tuh unik, dia punya gas cair padat. Yang wujudnya cair apa? Urutannya kan F, Cl, Br, I. Nah, ini gas PR ini sama I. cair ya, ini padat. Jadi yang wujudnya cair itu adalah Brom. brom. Ya, sampai di Bu. sini. Ya, silakan. Ibu, Iya. izin bertanya Ibu, tapi pertanyaan saya kembali ke soal yang sebelumnya, yaitu Sebelumnya. soal Ini. yang C Ibu, yang tadi Oh, masih yang C. tadi. Oke. Tadi saya menghitung itu mendapatnya 10 pangkat 21 Ibu atau 10 pangkat 23? Saya juga dapat 10 pangkat 21, Bu. Oh, ini. Nah, berarti kan saya keliru. Yang C ya? Iya, Bu. 0,355 dibagi 70,9. Dapatnya 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kalikan Kali dengan bilangan. bilangan Avogadro. 6,022 kali 10 pangkat 23. Iya, pangkat 21 ya. Tuh, jawabannya pangkat 21. Oke, makasih koreksinya.